Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di updatean terbaru dari channel Aditya Farm. Thank you, salam semua untuk teman-teman yang udah selalu hadir dan nonton di video kita ya. Semoga update hari ini bisa menjadi hiburan dan motivasi juga buat teman-teman semua sesama penghobi ayam hias ekor lidi, ayam Bangkok di seluruh Indonesia. Nah, hari ini aku pengen update biaya kandang ya. Jadi aku pengen spill nanti untuk kandang yang kita udah bangun di lahan baru ya, yang kita sewa di tempatnya Cak Toto. Tapi sebelum itu pagi ini kita kasih makan ayam dulu biar sarapan dulu ayamnya ya sebelum kita berangkat nanti ke lahan yang kedua. Alhamdulillah suasana pagi ini begitu cerahnya ya. Ayam pun sehat-sehat. Kita cek di pagi hari kondisinya, pastikan semuanya baik-baik dan sehat. Di sini ada Siam LHK ya untuk ayam betina-betina, stoknya ready banyak teman-teman. Karena waktu itu banyak yang inden kirain jantan, ternyata betina. Jadinya ditunda untuk pengirimannya menunggu generasi yang lain. Dan di sini ada Grandong Junior peranakan dengan indukan Vania yang sudah laku ini ya, udah laku ke Medan, tinggal nunggu pengiriman aja karena masih perawatan. Karena masih ada sedikit ngorok, jadi aku khawatir kalau di perjalanan jauh kita rawat dulu sampai kondisinya baik dan bersih sehat. Tuh ya, ini udah sold ke Medan. Untuk di sini ada si Rizky, ya si Rizky udah sehat-sehat juga ya. Kondisinya semakin baik, kondisi semakin ganteng juga, kepalanya cakep dan udah mulai gemuk, tinggal pembesaran aja si Rizky nih. Usianya sekarang mungkin sudah masuk 5 bulan ya, 5 bulanan, 6 bulan. Dan ayam-ayam pagi ini begitu syahdunya di kandang ya, menjadi hiburan tersendiri. Sangat suka, seneng banget bisa beraktivitas merawat ayam seperti ini. Pagi-pagi ayam udah dikasih sarapan ya. Ini Grandong Junior generasi kesekian aku lupa ya. Bisa jadi ketiga atau keempat ini. Di sini ada Siam LHK. Update-nya per hari ini ayamnya sudah mengeram kurang lebih 11 butir teman-teman. Untuk Siam LHK ini memang lumayan telurnya ya. Bisa 11 sampai 12 butir dibanding dengan Bangkok klasik biasa yang biasanya telurnya cuman 9 atau 10. Kalau Siam ini bisa sampai 12, bahkan ada yang 15 butir. Nah, itulah. Tapi kadang kalau pas jackpot bisa dapat banyak jantan kayak generasi sebelumnya nih, adiknya Naruto. Si Naruto juga lagi produktif banget, alhamdulillah ya, untuk memenuhi pesanan dari teman-teman semua yang pengen order, pengen beli, pengen pelihara ayam Siam. Nih ya, ada sekitar berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butir juga. 10 butir masih lanjut nelor, belum ngeram ya. Ini juga produktivitas untuk ayam indukan yang kelabu ini kita cetak. Semoga bisa menghasilkan kelabu rawis emas nantinya, rawis kuning ya. Karena warna ini cukup populer untuk saat ini dan jarang ditemui. Warna dasar kelabu dan rawisnya kuning yang begitu cerahnya itu lumayan masih langka nih ya. Naruto emang ganteng banget. Aku ingat masa mudanya si pejantan Siam LHK ya. Bahkan si Naruto ini menurutku secara warna itu lebih cakep ya. Hitamnya itu lebih solid. Tapi biasanya semakin tua nanti semakin banyak putihnya. Oke, kita siap kasih makan dulu ya untuk ayam-ayam yang lain. Di bawah situ ada si Cepot ya, lagi dijemur pagi hari habis perawatan ekor ya. Kita reset ekornya dari awal lagi. Semoga nanti bisa tumbuh bagus ya. Nah, kita racik pakan dulu teman-teman. Untuk satu racikan untuk semua ayam. Nih ya, stok pakanku udah habis nih, pur 511 ya. Aku lagi pengen cobain pur kayak di Arjuna. Arjuna kemarin nyobain pur pakai pakan untuk ayam pedaging. Ayamnya gemuk-gemuk banget. Usia sebulan tapi udah bobotnya mantap lah. Ya ini mumpung habis, nanti besok lah kita bakal nambah. Jadi aku kurang lebih sebulan itu 2 sak ya, sekitar 100 kilo pur. Ini pemborosan banget, padahal ayamnya nggak banyak-banyak banget. Sehari ngasih makan 2 kali gitu ya. Ayam kecil-kecil, dewasa semuanya dikasih pur. Makanya next bakal kita manage untuk pakannya. Ayam indukan kita pakai jagung dan pur 594 saja, kering yang biasa lebih hemat nantinya. Tuh ya, kita racik pakan basah. BTW di belakang itu ada Siam LHK yang dari Mas Indra Sari, saudaranya indukan kelabu yang sama Naruto. Itu satu saudara tuh, itu ya, lagi di pojokan tuh. Kita kandangin. Oke, di sini khusus kamarnya ayam DOC ya, ayam kecil-kecil yang sudah lewat, sudah masuk 1 bulanan, kita letakkan di sini ada 2 kandang box. Nah, kita coba spill nih anaknya si Naruto. Nah, ini dia teman-teman. Udah 1 bulanan ya, udah hampir nampak jantannya, tapi masih
tipis-tipis. Kadang kelihatan jantan ternyata betina, kadang juga terlihat betina tetapi jantan. Nah, makanya untuk teman-teman yang pesan pengen Indian kemarin, aku ada beberapa antrian, kurang lebih ada 3 pasang ya, 3 sampai 4 pasang untuk pesanan orang-orang. Jadi yang mau beli lagi, mohon maaf kita masih nunggu dulu. Cek dulu stoknya ini nutut nggak sih untuk setor 4 pasang ke orang-orang gitu. Untuk memenuhi pesanan dari sebelumnya 3 sampai 4 pasang. Kalau masih nututi jantannya banyak, nah, nanti bisa, insya Allah masih bisa. Jadi kalau ada 10 ekor ya semoga bisa dapat minimal 3 atau 4 pasang lah. Biasanya kadang banyak jantannya, kadang juga banyak betinanya. Nah, tapi kebetulan induknya juga sudah mengeram ya, udah 10 sampai 11 butir. Jadi mau inden juga it's okay, masih bisa ya, nanti kita tunggu ya. Cuman nunggunya lumayan lama, sekitar 3 bulanan sampai usianya benar-benar siap, siap kirim. Selain siap kirim juga warnanya ya, warna ayam siam ini kan jaminan juga. Kalau terlalu kecil nanti takutnya keluarnya merah atau keluarnya oranye gitu ya. Sedangkan mungkin pengen yang kuning gitu. Tapi insya Allah kalau keturunan dari materi yang di sini kebanyakan yang aku sudah dari pengalaman yang lalu-lalu kebanyakan dominan kuning. Sekalipun aku silang dengan ayam Bangkok tetap keluarnya kuning. Seperti yang kita lagi kasih makan ini. Di bawah sini tuh ada tuh. Nah, itu yang kuning lemon banget, yang blorok, dominan blorok dan kuning lemon itu juga jantan yang bakal kita besarkan dulu. Kata teman-teman juga jangan dijual dulu, Bang. Coba dirawat dulu sampai besar. Oke, kita bakal rawat. Dan ada 1 ekor jantan lagi yang nantinya kita bakal breeding tetapi nggak di kandangku. Nanti bakal kita tempatkan di lahan yang baru mungkin ya. Kita siapkan saja. Oke, ini kita lanjut kasih makan betinanya karena banyak stok betina juga. Ini gagal booking ceritanya gara-gara keluarnya betina-betina semua. Untuk di pojokan, indukan siam. Biar telurnya lancar, pastikan makannya banyak. Paling basic deh, kasih makannya yang banyak. Ya, penuhi nutrisinya, entah itu pakai jagung, entah itu pakai fur. Nutrisi terpenuhi, telur produksi juga bakal lancar. Nah, si Naruto ini juga doyan makan teman-teman ya. Oke, intinya kita udah beres kasih makan. Habis ini siap-siap dulu, mandi, ganti baju, habis itu langsung saja habis ini kita meluncur ke kandang yang baru di lahannya Cak Toto ada di Desa Jebun. Oke, check it out. Halo guys, sekarang udah di kandang yang baru ya. Kita coba spill teman-teman. Banyak yang tanya kemarin ya, spill budgetnya habis berapa bang? Kira-kira semuanya ini. Nah, hari ini kita bakal spill, bakal lihat juga untuk progres per hari ini sebenarnya hampir selesai ya, hampir. Ada yang masih belum tuh di bagian mana aja sih? Di bagian atas. Nanti kita spill satu-satu deh. Jadi untuk pembangunan kandang ini sekali lagi konsepnya aku memang pengen bikin kandang yang sederhana aja teman-teman. Kenapa sederhana? Ya untuk ini kan kita baru mulai lagi nih dengan lahan yang baru ini. Kita baru mulai, nggak boleh istilahnya, nggak boleh terlalu banyak hambur-hamburin duit ya. Karena kita kan muter ya dari ayam untuk ayam. Kalau ada penjualan aku sisihkan lagi untuk perluas kandang ini karena banyak permintaan, materi-materinya juga makin banyak kan habis ini. Ada si cepot, ada pejantan siam LHK-nya juga makin banyak. Habis itu ada pejantan yang mana itu lagi King Azura Junior gitu ya, dan materi-materi lainnya ke depannya. Makanya kita siapin di sini bangun 3 kandang, 3 kamar teman-teman. Kita coba lihat yuk yang sebelah sini. Nah, jadi kita bikin 3 kamar. Wah, udah beres. Ya, udah beres ternyata teman-teman ya. Jadi kayak gini ya. Ini kira-kira habis berapa sih bang? Nah, nanti kita bakal spill. Jadi speknya kayak gini teman-teman. Untuk mulai dari bawah nih. Di bawah kita plester ya. Kita plester terus nanti diisi tanah dan pasir. Kenapa sih kok di plester dulu? Pengalaman memang harusnya seperti ini. Spek untuk kandang ya. Jadi biar tanah dari bawah lembab itu. Biasanya kan lembab kalau musim hujan. Kalau musim hujan biar nggak naik dan nggak jadi basah tanah itu, kita harus plester dulu. Baru dikasih pasir. Biar pasirnya itu awet kering walaupun musim hujan ya. Nah itu. Habis itu dari struktur nih keseluruhan ya. Strukturnya kita pakai bambu, full bambu kayak gini semuanya. Ini kuat, kokoh juga. Insya Allah awet kalau cuma 2-3 tahun ini bakalan tetap awet ya. Karena bambu di tempatku itu murah, bahkan motong sendiri kemarin. Kemarin beli 50.000 ya, itu 50.000 dapat 6 pohon bambu.
dibantu potong sendiri. Jadi keluarga Cak Toto ada bapaknya, ada ayahnya Cak Toto itu bantu potong sendiri. Itu enak ya. Jadi kita cuman ngongkos saja ya. Cuman beli, tinggal motong sendiri ngambil. Cak Toto juga kemarin nambah lagi 40.000 buat bikin anyaman nih. Ini anyaman, coba lihat nih. Ini anyamannya, Cak Toto bikin sendiri teman-teman. Ya, telaten banget ya. Cuman 3 hari kemarin udah jadi dengan ukuran 6 meter. Sampai ke sana full ya. 6 meter. Nanti kita coba lihat. 2 kali 6 meter. Ini bikin sendiri. Rapi banget ya. Tuh, bikin sendiri. Cuman aku kasihan kemarin kalau full ya. Jadi ada yang beli, ada beli jadi kayak gini. Kan ada sisa dari pagar. Habis itu saya bikin. Ini bikin sendiri nih. Kemarin sore ya, aku ada video short mungkin. Ini bikin sendiri. Nah ini. Ini udah aman banget, dipaku, ditali, dipakai kawat gini. Udah aman banget, udah beres. Step terakhir mungkin nanti bakal kita pasang lampu, teman-teman. Untuk pintu ya, pintu kita pakai kayu sendiri nih, kayu. Tuh, kayu. Dan untuk dari depan adalah pagar-pagar uji dari bambu. Ini yang lumayan habis banyak juga untuk bambunya. Nah, kita coba spill perhitungan biayanya, teman-teman ya. Dari keseluruhan aku hitung kemarin sekitar untuk modal bahannya saja itu sekitar 2.200.000. 2 juta ya, 2 juta. Yang mahal kok mahal Bang 2 juta? Itu belum ongkos tukang ya. 2 juta itu di sini untuk bahan aja. Yang bikin mahal ya, bikin mahal itu ini teman-teman. Jadi, ini kan aku beli jadinya untuk pagar. Pagar ini keliling 10 kali 10 ya. 10 kali 10 meter persegi. Nih. Jadi habis banyak, kemarin habis 30 lembar ya, 30 lembar dengan harga per lembarnya itu 30.000. Kan kalau dihitung-hitung 900.000 ya. Jadi 900.000 sendiri itu untuk ini doang. Ini yang mahal. Nah, kalau referensi kalian cuman mau bikin bangunan seperti ini untuk kandang breeding itu jatuhnya ya 1 juta udah jadi kayak gini gitu ya. Tapi lain ongkos ya. Ongkos di tempat daerah kalian kan beda-beda tentunya. Ya, jadi anggaplah ini kalian nggak usah hitung deh. Jadi kita ketemu bahan untuk pagar ini, karena aku harus pagar keliling biar aman, itu habis 900.000 rupiah. Ditambah kawat dan lain-lainnya kurang lebih 1 juta untuk pagarnya aja. Untuk bangunannya murah meriah ya, murah meriah dengan bangunan yang kokoh seperti ini. Ini kita tinggal siapin ya, untuk di sini. Jadi kemarin itu bahan dasarnya adalah bambu. Bambu itu aku belanja 2 kali teman-teman. Untuk bambunya aja kemarin di pertama itu sekitar 300 ribuan ya. 300 ribuan itu udah dapat bambu-bambu yang gede-gede nih untuk pondasi ya. Untuk cagak-cagak di samping-samping itu 300.000 itu udah dapat banyak ya. Terus untuk atas ini. Atasnya teman-teman bisa lihat ya. Atasnya ini juga beli sekalian khusus untuk reng dan juga untuk usuk kalau di sini ya, atau kayu usuk dan kayu reng. Tapi kita pakai bambu ya, itu juga murah. Jadi kurang lebih itu sekitar 300 ribuan apa ya, kalau nggak salah. Oh 500.000 teman-teman, sorry ya. Jadi waktu itu sekitar 400 sampai 500.000 itu total. Semua bambu yang kita pasang di sini itu sekitar 400 ribuan di sini. Lalu untuk atapnya aku pakai bahan bekas, memanfaatkan yang bekas. Jadi kalau teman-teman lihat dari atas tuh ya, coba lihat dari atas tuh. Nah di atas ini kita pakai bambu dan juga gentengnya bekas teman-teman. Aku kan waktu itu renov kandang ya, renov dapur di rumah. Gentengnya masih banyak. Nah, gentengnya masih banyak, akhirnya kita bawa ke sini, kita pasang di sini. Tuh. Jadi ongkos mindahinya 100.000 lah. 100.000 kita tinggal pasang di sini. Jadi udah aman banget dan lebih hemat juga tentunya. Itu untuk bambu teman-teman. Jadi bambunya 400.000 terus nambah lagi 50.000, kemarin nambah lagi 50.000. Jadi sekitar 500.000 udah dapat kayak gini. Habis itu untuk yang lain-lain adalah kayu. Kemarin kayu ini aku udah kayu dan engsel ya. Kayu dan engsel ini sekitar 200.000 untuk pintu, 200 ribuan. Dan untuk lain-lain kemarin untuk tambahan untuk anyaman di belakang itu juga selebihnya. Jadi kurang lebih kalau perhitungan, nanti aku coba perhitungan detailnya ya, aku catat aja. Aku agak lupa kalau sambil ngomong gini. Jadi intinya 1 juta itu untuk pagar dan 1 jutanya untuk bangunan ini. Habisnya 2 juta sudah dapat kandang yang luas, dapat 3 kamar, pondasinya semen juga. Kita udah dapat plester ya. Jadi enak banget lah, tinggal diisi aja.
Terus ongkosnya berapa bang? Nah di sini ongkos tukang ya, bukannya pelit. Di sini tukang itu per harinya 100.000. Kok murah banget? Pelit? Enggak ya, bukan pelit, tapi memang di sini pasarannya segitu. Mau bikin gedung, mau bikin rumah, ongkos tukang di sini 100.000 teman-teman. Dan Cak Toto sebagai asisten atau peladen, ladennya itu 80.000 sehari. Pengerjaan 3 hari teman-teman ya. Jadi 3 hari, tukangnya 300.000, dan Cak Toto 250 lah. Aku kasih 250 kemarin. Ada bonus-bonus yang lain ya untuk bapaknya karena bantuin. Jadi sekitar 500, nggak sampai 500 ya, 450. 550 itu untuk ongkos tukang. Total semuanya ya, dengan kandang seperti ini dan ongkos tukangnya, yuk lihat yuk. Jadi untuk semuanya kandang yang kita bikin ini dengan pagarnya keliling ya, totalnya 2.550.000. Menurutku worth it ya, murah juga daripada kita pakai pakai full kayu kayak di rumahku yang di sana, pakai kawat itu juga mahal. Cuman kalau memang konsepnya kayak gini sederhana, dengan bangunan seperti ini 3 kamar besar tinggi, cukup dengan uang 1 juta aja untuk modal dan bahan material itu udah cukup banget. Jadi kalau kalian ada budget 1,5 juta, udah bisa bikin kayak gini beserta ongkosnya teman-teman. Ya, anggaplah kalian nggak usah mager nih, nggak usah bikin mager, jadi 1,5 juta itu udah cukup. Karena memang full anyaman bambu, full pakai bambu, ada kayunya sedikit aja, ada kawat nih, kawat untuk ngikat ya di sini. Dan ini kokoh ya, ini kokoh. Udah pakai pondasi juga, jadi aman dari rayap. Nanti kita kan kontrol rawat setiap hari. Jadi kalau ada gangguan dari rayap, pasti kita bersihkan. Kayak gitu teman-teman ya. Nanti kita tinggal isi, kira-kira diisi apa aja ya di sini ya. Coba nanti teman-teman share di komen. Aku juga bakal pengen nambah materi baru, cuman nggak sekarang, mungkin next ya. Kita kembangkan dulu apa yang ada, pejantan akula, pejantan jali, ada si cepot, ada king azura. Siam LHK mungkin bakal tetap di sana ya, di kandang utama. Tapi di sini bakal kita khususin breeding nanti. Kan di sana masih luas lahannya, kita coba lihat tuh. Di sini tuh masih luas nih, ya. Di sini masih luas banget. Nih, ini masih luas. Ini kalau kita kasih atap ya, terus kasih kandang box pembesaran atau kandang box untuk ayam-ayam dewasa, perawatan di sini masih cukup banget. Ya, kita bersihkan, kita bikin rata. Enak banget lah, masih luas ya. Jadi buat dikasih tempat ngopi juga masih enak banget buat teman-teman yang pengen main di sini, yang satu kota dengan kita ya, bisa mampir ke Aditya Farm, cabang Cak Toto. Kalian bisa mampir di sini aja. Ya, semoga nanti doakan aja, support selalu. Semoga kandang yang baru ini bisa produktif ya. Jadi nanti aku bagi memang biar lebih produktif ya, untuk fokus kita di sini untuk ternak, biar Cak Toto yang bantu di sini nanti, yang rawat, dan untuk anak kan nanti kita bawa pulang. Akan kita bawa pulang dan kita besarkan di sana. Untuk yang di konten, untuk pembesaran, untuk jual teman-teman yang mau order juga, nanti stoknya kita bakal update stok di sana. Untuk semua nyetak materi kita cetak di sini. Tuh ya. Doakan aja teman-teman ya, dan ikutin terus update-nya. Nanti semoga juga bisa jadi referensi untuk kalian dengan kandang model seperti ini. Kebetulan bambu juga tinggal ngambil tuh di sana tuh banyak bambu tuh, coba lihat tuh. Tuh ya, banyak bambu ya. Itu ambil dari sana teman-teman. Tinggal motong di belakang rumah, udah tinggal bawa pulang aja. Tuh ya. Mantap lah intinya. Di sini enak teman-teman, dingin ya. Jadi benefitnya ketika kita pakai atap genteng kayak gini, ini juga rekomendasi. Memang kalau secara kerja itu lebih mudah pakai asbes. Di sini juga ada asbes bekas. Kalau mau beli itu juga murah. Dan kemarin kebetulan pakai genteng ya. Benefitnya dingin teman-teman, sejuk di bawah ini. Walaupun ini dari atas cukup terik dan cukup panas ya hari ini. Tapi di bawah sini, di dalam sini sejuk. Ini jadi bagus untuk ayam. Jadi kalau pagi dijemur di depan, kalau siang panas, biar mereka di dalam. Dan kalau ada ayam yang mengeram, itu fertilitasnya juga lebih bagus nanti. Ketika suhunya pas ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu lembab juga, nanti pasti bagus. Di sini ya. Nanti di sini kita tinggal berikan alas pasir dan tanah yang kita sebutin tadi. Terus pasang tangkringan, aku masih pikirin nanti untuk tangkringannya apakah full gini di posisi agak tinggi ya, atau hanya di beberapa spot aja. Misalnya di sini nih, ya, untuk tempat bertelurnya misal di sini. Terus untuk tempat tangkringannya misal di depan sini atau gimana. Nanti coba kita atur, atau di sini. Ya, kita masih
atur layoutnya nanti sekiranya ini kan ayam ekor lidi besar-besar. Sekiranya nanti kalau ada tangkringan itu nggak mengganggu ekor ya. Dan ayam besar itu tangkringannya harus lebar. Itu biar kakinya nyaman ya. Ayam besar-besar. Kayak gitu teman-teman. Ini pasti biasanya kalau tangkringan di sini ayamnya itu suka nangkring di atasnya. Kayak gitu. Kayak gini. Nanti tangkringannya diatur apa lebih tinggi. Kayak gini. Lihat nanti kondisinya. Nanti bakal kita obrolin dulu sama bareng Cak Toto ya, yang bakal ngerjain dan ngelanjutin. Karena juga ini aku juga bersyukur dan terima kasih juga buat Cak Toto karena aku udah sewa lahannya di sini dan Cak Toto yang bakal ngerapat itu senang juga membantu ya. Jadi kemarin cuma 3 hari tukangnya kerja dan sisanya dilanjutin Cak Toto. Tuh ya, karena dibantuin istilahnya dibantuin karena ya sama-sama bantulah. Aku juga bantu di sini, Cak Toto juga bantu aku. Jadi saling sama-sama memberikan kebaikan ya istilahnya. Jadi aku juga merasa dibantu ya menyelesaikan karena Cak Toto pun menganggap ini miliknya, milik sendiri, milik bersama. Jadi sama-sama dirawat ya. Itu teman-teman. Mantap guys. Semoga lancar deh. Yuk ngopi dulu yuk. Oke kayak gitu teman-teman ya. Thank you udah nonton videonya. Doakan selalu Aditya Farm, Arjuna Farm juga ya sukses, semakin lancar dan bisa menambah materi-materi yang lain yang lebih ciamik dan bisa menyebarkan ya, menjadi motivasi juga buat teman-teman yang udah pernah berhobi dan lama vakum biar mulai lagi, yang belum pernah mulai, belum pernah main ayam bisa tertarik main ayam gitu ya. Untuk semuanya lah, pemula maupun yang udah lama di dunia ayam tetapi pengen mulai lagi, yuk kita ramaikan lagi hobi ini. Salam satu hobi, salam peternak rumahan dari Aditya Farm.